Tapi Pak Prabowo ini kan dalam tanda kutip orang dalam. Bagaimana mungkin orang dalam di dalam bidang pertahanan malah menyetujui orang luar. menyetujui argumentasi orang luar yang harusnya dia ada perspektif yang lebih kaya. Atau jangan-jangan tidak ada perspektif sama sekali. Kita ikutilah apa yang jadi amanat Pak Prabowo kemarin untuk mendukung dan menyetujui sepakat dengan Pak Ganjar yang lebih mampu. Waduh, ini jangan dibuka semua data rahasia negara. Data rahasia negara yang mana yang dibuka oleh Pak Ganjar kemarin? Nggak ada. Halo, kembali lagi di Semiotik, Setiawan Seno ngomongin politik. Nah, kita kok jadi gantian gitu, kamu ngomong Seno, aku ngomong Setiawan. Oh, salah ya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tapi itulah Kan sama. variasi-variasi karena di tahun yang baru, jadi harus ada variasi-variasi sedikit. Ya. Nah, Hari ini Sen, seru sekali. kenapa itu? Kemarin habis debat Oke. dan banyak sekali situasi-situasi yang membahagiakan di situasi debat kemarin. Dari awal masuk Buat siapa dulu sampai membahagiakan? kemudian, hah? Buat siapa dulu membahagiakannya? Iya buat yang menang. Sen. Oh, buat yang menang. Iya. Yang Siapa mendapatkan menang, ya? positif paling tinggi secara sentimen di Oke. publik di media juga, Oke. kan itu di capture juga oleh teman-teman media juga. Sentimen tertingginya adalah positif ya, Iya. Pak Ganjar. Yes. Selamat untuk Pak Ganjar. Tampil sangat memukau di saat debat, tampil juga sangat memukai ketika menyampaikan materi. Oke. Padahal isunya adalah soal pertahanan, Sen. Pertahanan keamanan. Kita itu kalau ngomongin pertahanan keamanan mungkin prediksi-prediksi bola nih, Sen. Ya. Karena Pak Prabowo itu yang expertnya, pelakunya, mantan tentara, mantan Kopassus, sekarang Menteri Pertahanan. Itu unggul head to headnya, mungkin atau prediksinya ya. Iya. Jadi wah ini Pak Prabowo nih kayak yang paling ada di atas nih. Tapi ternyata Mas Ganjar kemarin nyetak gol lebih banyak. Oke. Nyetak Jadi, gol lebih banyak. Faktanya Pak Prabowo kemarin meskipun Menteri Pertahanan dan di topik tentang pertahanan, tapi ternyata kita melihat, publik melihat Pak Prabowo lah yang sibuk bertahan dari serangan Yes, Mas Anies dan benar. Pak Ganjar. Gitu. Yang sangat brutal juga yang kemudian sangat inisiatif penyerangannya tinggi. Bahkan juga penyerangannya itu, strikernya itu sangat kemudian ibaratnya itu agresif gitu. Itu Pak Anies, Pak. Oke. Luar biasa itu tendangan-tendangannya, gocekannya, serangan-serangannya itu membuat Pak Prabowo repot itu jadi kiper. Iya, Tapi kita bahas Mas Ganjar dulu, Sen. Oke. Faktor-faktor apa yang membuat akhirnya Mas Ganjar itu mendapatkan sentimen positif publik dan sampai kemudian di total keseluruhan ending sampai akhir debat itu Mas Ganjar unggul. Oke. Ya, aku dulu ya. Ya, apa yang menyebabkan Mas Ganjar unggul? Pertama, situasi bahwa tadi yang kita ceritain Mas Ganjar di posisi underdog. Yes. Artinya nggak diekspektasikan untuk menang. Ya. Karena backgroundnya tidak ada background pertahanan keamanan, kecuali hanya background keluarga masa kecilnya. Ya, Ayahnya sebagai seorang polisi di tingkat rendah, jadi Pak Ganjar tahu bagaimana rasanya jadi anak polisi. Itu aja. Tapi di luar itu, di karir politiknya, Pak Ganjar memang tidak sedekat misalnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. 4 tahun terakhir Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan dan ya kita tahulah gitu ya. Dari kemarin kita punya ekspektasi Pak Prabowo menjelaskan dengan komprehensif dan detail, ternyata Pak Ganjar yang oke. Pertama posisi underdog. Yang selanjutnya adalah tentang outfit ya sebenarnya ya. Outfit ya berarti outfit ya. Di awal Outfit itu yang sudah grabbing attention itu outfitnya. Jadi pertama muncul, pertama keluar itu Iya. wah keren banget gitu. Auranya langsung, wah ini asik ini. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, dua-duanya. Dua-duanya ya. Dari debat pertama sampai debat ketiga ini, itu nggak pernah sama. Pertama bajunya putih, tas gitu kan ya. Kedua pakai baju daerah, Pak terus Ganjar NTT dan ganti juga baju pink nggak salah saat itu karena hari Ibu. Hari Ibu, Pak Ganjar pakai baju NTT dan Pak Mahfud pakai baju Madura. Yang ketiga kemarin Top Gun. Keren banget itu semua. Top Ganjar. Jadi grabbing attention banget gitu. Top Gun, Ganjar on top. Ganjar on top. Dan bener-bener sampai akhirnya on top juga kemarin di positif sentimennya ya. Iya. Dan itu keren banget Sen. Ketika muncul pertama, Mas Ganjar itu dengan outfit yang pakai jaket bomber hijau, program-program tentang keamanan pertahanan itu ditempelin semua. Oke. Di dalam emblem-emblemnya dia, program-programnya, nama-namanya program itu segala macam. Terus habis itu ketika keluar mobil dia masuk di Istora Senayan pada saat itu auranya, outfitnya itu sangat mendapatkan perhatian publik. Semuanya bilang itu pasti ini keren banget. Capres kita
Keren. Jadi Top Gun itu kan satu film yang populer di tahun 2022. Dan itu banyak anak muda yang melihat film itu karena blockbuster bener dan masuk ke bioskop dan booming. Nah, kita jadi melihat satu hal perspektif yang berbeda gitu tentang situasi hankam. Gitu. Kalau selama ini kita melihat hankam itu semata-mata sebagai bentuk yang ada di pikiran kita ya, seringkali itu perang konvensional gitu ya. Pakai alutsista yang udah lama, tapi ternyata film Top Gun itu membuat satu gambaran lain tentang pertahanan sebuah negara itu. Kita lihatlah bahwa hari ini tantangannya bukan hanya challenge yang kaitannya sama fisik, tapi kaitannya sama misalnya penggunaan utilisasi teknologi AI untuk meretas sistem di softwarenya, terus cyber security, isu-isu tentang itu jadi hal yang juga masuk dalam pertahanan keamanan, dan film Top Gun itu menggambarkan situasi itu juga, mindset itu. Jadi Pak Ganjar tuh pengen membuat shifting paradigma gitu, bahwa nggak sekedar ini loh bos gitu, bukan sekedar kita perang itu identik dengan beli roket, beli alutsista senjata lah, pesawat bekas gitu ya, yang itu membahayakan nyawa buat para prajurit yang ada di garda depan. Tapi ada situasi yang lebih sulit untuk di-tackle lagi, challenge baru gitu. Dan itu kaitannya sama teknologi. Apalagi kalau bicara bekas-bekas, ya teknologinya pasti bekas juga. Artinya pernah dipakai atau didesain, dirancang oleh negara lain. Nah, itu something yang berbahaya. Nah, makanya Pak Ganjar pakai Top Gun itu sebenarnya salah satunya menurutku ya untuk menyampaikan key message itu, pesan kunci itu, bahwa hari ini hankam kita nggak sesimpel yang dibayangin banyak orang loh. Makanya sampai keluar ide-ide gila ya menurutku di hankam itu, tentang misalnya duta besar cyber. Jadi nggak hanya duta besar di negara-negara lain secara teritorial, tapi juga di dunia digital. Itu sesuatu yang baru. Terus penambahan matra kita. Kalau selama ini ada angkatan laut, udara, dan darat. Ternyata nanti akan ada angkatan cyber. Gambarannya Pak Ganjar, sehingga bisa halau penyerangan digital. Itu sesuatu yang sangat relevan, sangat dibutuhkan secara sistem, tapi nggak terpikirkan gitu. Jadi kita bisa mencegah ada hacker-hacker misalnya di Kemenhan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Salah satunya ya. Kayak gitu. Dibobol datanya gitu ya. Dibobol. Menurutku itu sangat menarik, sangat menarik. Ide-ide yang revolusioner, ide-ide yang baru, dan itu nyambung dengan kostum outfit yang dipakai Pak Ganjar. Hankam, strategi Hankam 5.0. Yang akhirnya satu-satu muncul emblemnya itu ya? Iya, Pertahanan Sakti 5.0 namanya Pertahanan Sakti 5.0 Jadi bukan KTP Sakti aja. Ada namanya Pertahanan Sakti 5.0. Jadi itu melingkupi, ini jadi jubir sebentar nih. Emang jubir Bapak? Emang jubir Bapak? Melingkupi modernisasi alutsista, kemudian masalah menyiapkan infrastruktur digital untuk melawan cyber security, menghadapi cyber security, menjaga daerah perbatasan, menyejahterakan prajurit, hal-hal semacam itu. Jadi nggak hanya beli alutsista, tapi juga ekosistemnya juga disiapin. Termasuk kesejahteraan prajurit. Kesejahteraan prajurit penting ya. Banyak orang, aku sempat sampaikan dulu bahwa Pak Ganjar itu punya gambaran bahwa besok harus diberikan beasiswa untuk anak-anak prajurit, Bayangkara. Banyak yang protes juga, waduh ini kan kalau polisi tentara kan udah sejahtera terus UMR segala macam. Lalu kenapa kok diberikan beasiswa untuk itu? Sebenarnya jangan salah juga. Beasiswa ini dikhususkan bagi prajurit di tingkatan Bintara ataupun Tamtama. Yang di level yang ini banget, bawah Bintara lah dan Tamtama, bukan di perwira. Jadi memang yang sehari-harinya memang harus dipikirkan kesejahteraannya oleh pemerintah. Nah, ini dimudahkan anak-anaknya, bapaknya mikirkan negara, berjuang untuk negara, anaknya oleh karena itu tanggung jawab negara adalah untuk menyejahterakan anaknya. Itu yang silang yang dipikirkan oleh negara. Dan Mas Ganjar kemarin juga menyampaikan bahwasannya akan mendorong industri alutsista dalam negeri. Benar. Dan itu benar yang disampaikan Mas Ganjar, karena kalau misalnya Bung Seno bilang kan soal bagaimana kalau misalnya sistem kita itu beli dari luar, ketika situasi-situasi perang gitu yang memungkinkan itu terjadi, naudzubillah kita nggak pengen ya. Artinya kan sistem itu bisa juga akan di remote atau desain dari sana dimatiin, tiba-tiba kita nggak bisa memakai alutsista itu. Artinya kan yang merancang karena negara lain. Jadi artinya mendorong industri alutsista dalam negeri dalam rangka untuk itu ya. Benar. Dan statement yang menarik juga kemarin adalah
no hutang, no usang. No utang, no usang. Itu keren banget itu. Ya keren. Makanya dinaikkan kan anggarannya kalau bisa dari 0,7%. Anggaran pertahanan kita harus naik jadi setidaknya 1 sampai 2%. Untuk riset segala macam. Termasuk risetnya. Dan juga untuk pembangunan industri dalam negeri itu tadi. Yes. Alutsista dalam negeri. Ya, jadi hilirisasinya itu komprehensif. Bukan hanya hilirisasi produk-produk jual ke market, tapi juga termasuk dalam hal misalnya industri pertahanan. Dan itu nggak hanya mengcopy paste atau bikin pabrik, tapi teknologinya berasal dari luar negeri. Yes. Tapi lebih jauh lagi, teknologinya pun juga berasal dari dalam negeri. Risetnya juga dari ilmuwan-ilmuwan terbaik di kampus-kampus kita, dari UI, dari Unhan, dari UGM yang mengerti pertahanan, itu diminta untuk mikirkan tentang industri teknologi alutsista dan pertahanan kita. Jadi hilirisasinya tidak hanya membangun pabrik, tapi teknologi yang digunakan di dalam pabrik itu yang diinginkan Pak Ganjar adalah ya berasal dari dalam negeri kita. Gitu. Jadi itu buat aku sangat komprehensif. Keren sekali. Jadi outfitnya, penyampaian Mas Ganjar juga ketika debat kemarin benar-benar Top Gun. Top Gun, benar. Dan sampai akhirnya disetujui sama Pak Prabowo. Sampai 3 kali loh. Kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Ya kan bener kan? Ya. Pak Prabowo itu sebagai Menteri Pertahanan padahal dia ini bidangnya, ahlinya. Ya. Harusnya dia yang ahli gitu kan. Ya. Saya setuju sama Mas Ganjar. Sekali. Saya setuju sama Mas Ganjar 2 kali. Yang ketiga, saya setuju sama Mas Ganjar. Jangan-jangan guru sama buku kita sama. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Artinya apa, Sen? Dari situasi itu apa yang bisa diambil dari persetujuan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ke Mas Ganjar? Gini, aku ini pernah pernah ikut lomba debat juga waktu SMA dulu. Dalam debat nggak boleh, harusnya ada setuju-setuju itu nggak boleh. Nah, itu teori dasar dalam debat itu adalah argumentasi kita. Kita nggak boleh gitu aja menyetujui lawan. Itu teori dasar. Kalau kita setuju sama lawan, nggak usah ada perdebatan. Debat itu pada intinya adalah adu argumentasi, adu perspektif. Nah, aku memikir Pak Ganjar itu kan perspektifnya tentu bukan orang dalam hal pertahanan. Ya kan? Mungkin ada perspektif baru yang dipikirkan Pak Ganjar yang kita ceritain tadi. Tapi Pak Prabowo ini kan dalam tanda kutip orang dalam. Artinya beliau menguasai itu harusnya seluruh sistem pertahanan yang ada di Indonesia. 4 tahun terakhir kita pasrahkan nasib pertahanan keamanan kita ke beliau loh. Artinya harusnya perspektifnya multi perspektif dong. Bagaimana mungkin orang dalam bidang pertahanan malah menyetujui orang luar. Menyetujui argumentasi orang luar. Apalagi lawan debat itu. Lawan debat. Yang harusnya dia ada perspektif yang lebih kaya. Semestinya idealnya. Atau jangan-jangan tidak ada perspektif sama sekali gitu. Jadi akhirnya Pak Ganjar muncul dengan pernyataan seperti itu langsung disetujui. Harusnya minimal diperkaya. Jadi ditambahkan. Mungkin Mas Ganjar ini ada kekurangannya di sini. Tapi benar itu, tapi ada seperti ini. Enggak, harusnya langsung begitu. setuju gitu. Harusnya begitu pikiranku ya. Ini satu yang logika dasar ya. Harusnya itu ya ada yang diperkaya lah. Orang dalam dan orang luar satu hal yang tapi kok kenapa langsung setuju? Nah, aku kalau ikut lomba debat dulu bilang seperti itu langsung kalah, Bos. Langsung gugur aku. Saya sependapat ya sudah enggak usah ada perdebatan. Enggak usah lagi. Nah, itu yang maka saya menghimbau kepada seluruh pendukung simpatisan Pak Prabowo untuk mengikuti teladan Pak Prabowo. Karena kepemimpinan itu adalah teladan. Teladan harus diikuti. Jadi pendukung-pendukung Pak Prabowo, kalau kemarin Pak Prabowo itu setuju dengan Pak Ganjar, para pendukung Pak Prabowo harusnya juga setuju untuk mendukung Mas Ganjar. Silakan setuju dan mendukung Mas Ganjar. Karena gimana lagi? Ini sudah setuju, sudah cocok, sudah bahkan berkali-kali. Kalau sekali mungkin ya ada kemungkinan. 3 kali. 3 kali itu nomornya Ganjar 3. Nah, jadi udahlah kita ikutilah apa yang jadi amanat Pak Prabowo kemarin untuk mendukung dan menyetujui sepakat dengan Pak Ganjar yang lebih mampu. Gitu. Karena Pak Ganjar luar biasa. By data. Bahkan dibilang, waduh ini jangan dibuka semua data rahasia negara. Data rahasia negara yang mana yang dibuka oleh Pak Ganjar kemarin? Nggak ada.
Itu semua data-data yang ditampilkan atau yang bisa diperoleh dari lembaga publik. Artinya pemerintahan itu lembaga yang open publik kan, nggak ada yang rahasia-rahasia kan gitu. Pasti ada, cuman yang disampaikan kemarin Ada itu data-data open publik data-data gitu. open publik yang dirilis oleh lembaga resmi yang publik bisa mengakses. Ya dalam teori debat mungkin Sen, itu bagian dari ngeles tapi gagal. Itu kan indikator-indikator ya kan. Jadi bisa diakses. Nah, kok dibilang datanya keliru lah, kita ketemu di tempat lain lah. Nah, itu juga Pak Prabowo bilang juga. Yang disampaikan Pak Anies keliru. Yang disampaikan Pak Ganjar keliru. Keliru juga itu. Iya. Terus yang benar mana Pak Prabowo? Ya, nanti kita ngomong di tempat lain. Gitu dah. Yang benar kita ngomong di tempat lain. Artinya dia nggak bisa memberikan ketika keliru, Pak. Oke lah. Kalau keliru berarti yang benar gimana? Iya, Tapi nggak dijelasin. Silakan jelaskan sekarang. Oh, udah bisa, waktunya singkat loh. Kita yang pusing juga melihat debat ini apa gitu loh. Gini, masyarakat itu ya beban hidup sudah banyak. Kita semua ada beban yang kuliah, ya kan? Ada beban yang bekerja, ada beban yang menganggur. Ini beban menunggu penjelasan Pak Prabowo. Rakyat itu kita semua itu ya. Itu sudah banyak itu urusan meluangkan waktu ya sekian jam di depan TV untuk melihat ini paparan dari para calon pemimpin kita. Itu tuh sudah satu kelonggaran yang diberikan secara cuma-cuma untuk para capres ini. Malah diajak ke forum yang lain. Janganlah kita malah terus tampilkan dengan situasi semacam itu. Kasihan gitu loh. Yang melihat itu berharap ada adu argumentasi yang bagus, yang bisa saling terstruktur, bisa nggak saling ngeles, bisa nggak terjebak di debat kusir, masalah personal dibawa-bawa ke panggung debat yang disaksikan oleh rakyat yang harusnya punya hak konstitusional, mengerti pola pikir, isi kepala para calon pemimpinnya. Kan kasihan kalau kita dipaksa untuk melihat debat kusir. Kasihan orang-orang yang melihat itu. Kita kemarin kalau lihat di warung-warung kopi, buka HP paketan semua Pak. Itu nonton debat itu. Untuk live streaming. Iya. Artinya itu pengorbanan yang diberikan rakyat untuk pemimpinnya. Itu maka pemimpin-pemimpin itu harus kemudian menyampaikan gagasannya secara terbuka. Sebagai bentuk menghargai rakyat. Ya. Itu karena rakyat itu sudah berkorban loh kemarin. Kalau kita maknai ya berkorban kuota, berkorban waktu. Loh, itu loh Pak. Jadi pemimpin yang sedang ditonton itu harusnya menyuguhkan tampilan yang edukatif, yang mencerdaskan, yang argumentatif. Gitu, bukan hanya menghibur. Kalau menghibur nontonnya lawak. Enak aja loh. Bukan debat calon presiden. Gitu loh Pak. Nah itu yang kemudian harusnya kita semua hargai. Kasihan Pak, banyak kita masyarakat menanti itu. Bagaimana ke depan. Karena pertahanan keamanan ini satu hal yang penting. Gitu loh. Kalau nggak ada itu gimana kita? Kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita bicara apalagi bicara kesejahteraan rakyat, kita bicara pendidikan. Kalau keamanan nggak terjamin. Kalau nggak aman, nggak pertahanan kita sewaktu-waktu bisa di-breach oleh negara lain, bisa diserang oleh negara lain, lemah, atau perspektif yang digunakan salah, repot. Nah Pak Ganjar kan jelas, bos, kemarin nyampaikan kan, kalau disuruh kasih prioritas, mana itu matra yang akan digunakan, darat, laut, udara. Ya laut, disampaikan clear. Pertama, semuanya proporsional, tapi yang paling proporsional, paling prioritas adalah laut. Karena kita negara kepulauan, negara maritim, maka masuk akal, reasonnya masuk akal. Oh iya, karena negara maritim, maka laut harus dapat anggaran, politik anggarannya harus lebih kencang. Untuk menjaga perbatasan kita, entah di Laut Natuna Utara, entah di dalam selat-selat yang itu menghubungkan perbatasan gitu ya. Kita, itu laut jadi prioritas. Kedua udara, baru kemudian darat. Karena kita bukan negara kontinental, nggak ada bagian dari negara kita sedikit sekali mungkin hanya di Kalimantan dengan Malaysia, yang berbatasan dengan negara lain. Nah ini atau Papua, gitu Papua. Ini masuk akal, masuk akal gitu loh. Nah terus kemudian bahkan ditambah mungkin harus ada penambahan matra cyber. Ini kan masuk akal. Nggak terus kemudian kita disuguhkan dengan situasi wah ini pokoknya kita harus jadi negara kuat, negara ini, negara terhormat. Terus gimana Pak? Itu loh, itu yang kita tunggu. Detailnya seperti apa? Detailnya seperti apa, perspektifnya seperti apa, paradigmanya seperti apa. Oke nggak bicara hal yang detail-detail, tapi kan garis besar orang harus tahu apa yang mau dilakukan. Begitu bos. Dan publik pun akhirnya yang berekspektasi untuk wah kayaknya Pak Prabowo ini jago banget untuk menjelaskan soal isu pertahanan dan keamanan gitu kan ya. Ketika kemarin kita melihat potret debat yang kemarin, artinya Pak Prabowo yang selama udah mimpin 4 tahun, gagal juga dia menjelaskan bagaimana konsep pertahanan keamanan negara ini juga. Iya. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Iya makanya, bahaya.
Bahaya. Bahaya. Maka sekali lagi kita apresiasi ke Mas Ganjar. Ya. Kemarin tampil sangat perkasa. Ya. Dengan outfitnya. Ya. Kata orang Jawa itu ajinerogo soko busono. Oke. Jadi ketika busanya dia kayak, pakai jaket bomber segala macam, pakai kacamata hitam misalnya. Terus habis itu pakai sepatu yang boot juga, keren banget kan. Itu kan, dari mimik wajahnya itu, kayaknya saya yang paling keren. Saya yang paling unggul nanti. Jadi ekspresi-ekspresi itu ternyata di awal itu terlihat dan sampai di akhir debat akhirnya beneran juga. Iya. Yang unggul adalah Mas Ganjar. Paling glowing lah. Paling glowing ya? Pak Mahfud juga paling glowing. Paling glowing juga ya. Lucu lah ketika kita lihatnya. Wah ini siap ketua pinguin gitu. Ada kita lihat. Ada yang gemoy tapi gampang emosi, tapi ada yang glowing tapi membuat growing. Growing. Yes, betul Kembali sekali. lagi di Semiotik nanti ke depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.